Saya ini sampah loh. Sedikit saya perlihatkan ya. Tangan saya ini sampah. Lihat. Tidak ada di antara kita yang seburuk saya. Bagi saya buruk. Tapi saya yang buruk ini bisa Allah tolong. Saya backgroundnya dulu adalah seorang penginjil. Seorang yang aktif di gereja. Yang dulu berjalannya dari gereja ke gereja. Hari ini Allah rubah. Minal masjid ilal masjid. Maka kami yang tidak mengenal Islam menganggap Islam adalah agama yang merusak bumi. Maka kami menganggap ini benar-benar agama yang sesat. Ini benar-benar agama yang merusak. Ditambah lagi waktu itu saya benci dengan azan. Kenapa benci dengan azan? Azan itu bagi saya dulu mengganggu waktu kami beristirahat. Maka kalau azan, waktu itu saya cepat-cepat menyalakan musik. Saya putar musik sekencang-kencangnya, saya tidak suka dengar. Dan saya marah-marah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Sedikit saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Anugrah Ong. Saya berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ong itu marga dari ayah saya. Jadi ayah saya berdarah Chinese bercampur dengan Dayak Kalimantan Tengah. Dan background saya bukan dari Muslim. Mungkin berbeda dari sebagian besar kita yang sejak kecil sudah Allah muliakan dengan agama Islam. Saya backgroundnya dulu adalah seorang penginjil. Seorang yang aktif di gereja. Yang dulu berjalannya dari gereja ke gereja. Hari ini Allah rubah minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Bagi saya ini adalah kesyukuran besar bagi saya. Bagi saya ini rezeki besar. Allah menolong saya, menyelamatkan saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena kasih sayangnya Allah terlalu besar. Saya dulu aktivis gereja yang memiliki jabatan di gereja. Karena punya jabatan, maka saya mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti tempat tinggal, kendaraan operasional, insentif bulanan, dan juga catering makan setiap hari. Jadi secara ekonomi, kehidupan saya dulu sudah cukup. Dan di saat itu, saya merasa bahwa agama saya adalah agama yang paling baik. Sedangkan agama Islam adalah agama yang tidak baik. Bukan lagi saya menyebut kurang baik, tetapi bagi saya Islam itu tidak baik. Kenapa dulu saya menganggap Islam tidak baik? Karena saat itu saya melihat gambaran image Islam dari banyaknya berita, dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, tetapi ternyata mereka berperilaku tidak seperti Islam yang diajarkan Rasulullah. Maka kami yang tidak mengenal Islam melihat Islam sebagai agama yang anarkis, agama yang keras, agama yang suka melakukan pengerusakan, agama yang suka membunuh orang. Saat itu bahkan sampai sekarang ada oknum-oknum yang kalau mereka berkumpul, kalau mereka berteriak Allahu Akbar, biasanya ada pagar yang rusak. Biasanya ada fasilitas umum yang rusak. Maka kami yang tidak mengenal Islam melihat yang seperti itu, Allahu Akbar, rusak lagi. Allahu Akbar, ada jalan yang ada ban yang dibakar-bakar di jalan. Ini agama apa ini? Tambah lagi berita di saat itu, bom bunuh diri, terorisme. Maka kami yang tidak mengenal Islam menganggap Islam adalah agama yang merusak bumi. Bakar-bakar ban itu kan merusak atmosfer, merusak alam, membuat kemacetan, mengganggu siklus kehidupan. Fasilitas umum dibangun dengan baik, datang sekelompok orang berteriak Allahu Akbar, rusak lagi yang baru dibangun, rusak lagi taman, rusak lagi fasilitas-fasilitas. Maka kami menganggap ini benar-benar agama yang sesat. Ini benar-benar agama yang merusak. Ditambah lagi waktu itu saya benci dengan azan.
Kenapa benci dengan azan? Azan itu bagi saya dulu mengganggu waktu kami beristirahat. Kami masih tidur, apalagi waktu subuh. Masih peluk bantal, masih pakai selimut. Karena tinggal tidak jauh dari masjid, terdengarlah murotal Al-Quran. Begitu pula di waktu siang, di waktu sore, kami lagi asik nonton, berkumandang lagi azan, tidak kedengaran lagi suara televisi. Maka kalau azan, waktu itu saya cepat-cepat menyalakan musik. Saya putar musik sekencang-kencangnya, saya tidak suka dengar. Dan saya marah-marah di rumah. Saya tidak suka dengan Nabi Muhammad. Karena bagi saya Nabi Muhammad tidak cocok menjadi nabi. Karena masa ada seorang nabi istrinya banyak? Masa nabi menikahi wanita di bawah umur? Apakah itu tidak melanggar HAM? Menurut saya dulu. Sekarang saja kalau ada bapak-bapak ini yang banyak istrinya, kira-kira bagaimana menurut ibu-ibu? Nah, sebagian besar ibu-ibu mungkin tidak setuju. Nah, tapi harus setuju karena itu syariat. Tapi malam ini saya tidak mau bahas panjang lebar tentang itu, karena bukan itu materinya malam ini. Malam ini saya mau bahas Quran aja, mau cerita sedikit tentang kehidupan saya dan bagaimana mujizat Al-Quran. Maka ketika melihat Rasulullah seperti itu, kami merasa ini bukan nabi. Yang lebih cocok menjadi nabi dan Tuhan adalah Yesus, karena dia tidak menikahi anak di bawah umur, dia tidak mengajarkan melakukan pengerusakan. Tidak ada saya melihat orang yang keluar di jalan kemudian berteriak haleluya, kemudian rusak fasilitas. Ya kan? Yang ada apa? Allahu Akbar. Nah, maka hari ini saya ada di posisi yang tidak setuju dengan oknum-oknum yang bersikap seperti ini. Apalagi sekarang bulan Ramadan, ada oknum yang jalan ke warung-warung makan untuk memaksa menutup warung makan dengan alasan tolong hargai kami yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Saya pribadi sejak ngaji dari para guru belum pernah menemukan kisah Rasulullah beribadah menyusahkan orang lain. Bahkan yang saya temukan di saat Rasulullah itu puasa, sahabat tidak tahu kalau beliau sedang puasa. Kalau kita berbeda, kita tidak puasa, suruh dihargai. Kalau kita berpuasa, orang harus tutup jualannya. Padahal itu kan ujian bagi kita. Kita harus pikir, kalau kita menutup usaha mereka, warung makan mereka, bagaimana biaya kehidupan mereka? Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya beban tanggung jawab. Boleh, saya setuju kalau ditutup, tapi kita harus siapkan tunjangan. Berikan misalnya uang 20 juta, tutup warungnya selama sebulan, saya setuju. Tapi kalau hanya menutup tanpa memberikan solusi, saya ada di pihak yang tidak setuju. Dan memang kita tidak harus sama. Perbedaan itu adalah rahmat. Tapi alangkah baiknya kita melihat betul-betul bagaimana keindahan Rasulullah. Karena kalau kita menampilkan sisi keras Islam, akan semakin banyak orang yang mengalami Islamfobia, seperti yang saya alami dulu. Singkat cerita, karena saya merasa agama saya paling benar, saya mengajak teman-teman saya yang muslim ataupun yang saya tidak kenal untuk saya selamatkan pindah agama. Bahasa kami dulu itu domba-domba yang hilang. Maka domba yang hilang ini ingin saya selamatkan, ingin saya ajak pindah ke agama yang menurut saya penuh dengan kasih sayang, tidak ada tindakan-tindakan pengerusakan. Di proses saya mengajak, sering berdebat, sering berdiskusi, saya pikir saya perlu banyak tahu tentang Islam. Terutama saya perlu tahu tentang kelemahan-kelemahan Islam. Maka saat itu saya berniat untuk mempelajari Al-Quran, membandingkan antara Nabi Isa dengan Yesus. Jadi Nabi Isa dalam versi Al-Quran dan Yesus dalam versi Injil. Maka saat itu saya mendownload aplikasi Al-Quran. Ada terjemahnya, saya baca. Saya mulai membaca Al-Quran dari surah Maryam. Saya mencari kisah Nabi Isa. Saya bandingkan dengan Injil. Jadi di sebelah kanan saya Injil, di sebelah kiri handphone, buka Quran. Ternyata proses itu butuh waktu yang panjang. Setelah saya baca surah Maryam, saya ketagihan untuk membaca surah-surah yang lain. Akhirnya terus membaca, kurang lebih memakan waktu hampir 2 tahun. Dalam kurun waktu belajar ini, Maha besar Allah, saya tidak menemukan kelemahan Al-Quran. Malah Allah menunjukkan kebenaran Al-Quran dan sedikit demi sedikit memperlihatkan kelemahan dari agama saya yang lama.
Akhirnya saya baca satu ayat, yang ayat ini sudah saya hafal sejak dulu ketika saya belum masuk Islam. Ayatnya mengatakan, Yesus mengatakan dalam Injil bahwa dia datang ke bumi diutus oleh Bapaknya. Siapa Bapaknya? Di agama yang lama disebut Allah Bapa, di agama Islam disebut Allah. Penulisannya sama dalam bahasa Indonesia, tapi pelafasan pengucapannya yang berbeda. Dan kalau di agama yang lama ditambahi kata Bapa di belakang. Kenapa ditambahi kata Bapa? Mereka melogikakan bahwa karena Yesus ini lahir tanpa seorang ayah, maka ayahnya adalah Tuhan, ayahnya adalah Allah. Nah, ini kan kisah sama juga di Islam, bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa ayah biologis. Tapi di Islam kita tidak menisbatkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tapi kita mengatakan dia sebagai utusan, dia Rasul, dia Nabi, dia bukan anak secara biologis. Nah, di agama sebelah itu diumpamakan sebagai anak, makanya ayahnya disebut Allah Bapa. Dulu saya membaca ayat ini, memahami bahwa Yesus itu tetaplah Tuhan. Seperti saya sering melogikakan ini. Misalnya apa ya? Ya mimbar inilah. Kita semua lihat mimbar ini kayu. Tapi saat hijab saya belum dibuka oleh Allah, saya melihat mimbar ini plastik. Ini, mata saya memandang ini plastik. Maka berdebatlah kita, berdebatlah antara non-muslim dengan yang muslim. Yang satu mengatakan ini kayu, yang satu mengatakan bukan, ini plastik. Makanya kalau kita lihat perdebatan antara non-muslim dengan Islam, itu tidak akan ada ujungnya. Ujungnya nanti berkelahi. Kenapa? Yang satu masih terhijab. Tidak bisa kita memahamkan orang kecuali Allah yang memahamkan dia. Itu pengalaman saya. Saya menghafal ayat itu, saya sering menyampaikan ayat itu, tapi tetap saja saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Sampai di proses belajar itu, tiba-tiba saya tersadar, kenapa saya mengatakan Yesus ini Tuhan? Padahal dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan. Dia diutus oleh Bapaknya. Maka kalau dia diutus, berarti dia bukan Tuhan. Tuhanlah yang mengutus dia, yaitu yang disebut oleh Allah. Tiba-tiba saja saya tersadar seperti itu. Tanpa ada yang menjelaskan tafsir, tanpa ada yang memberikan ceramah, tanpa ada yang memberikan kultum. Maka bagi saya itulah proses hidayah, itulah hijab yang Allah buka. Tiba-tiba saya tersadar bahwa ternyata mimbar ini kayu, bukan plastik. Tapi kalau ada orang yang mencoba memaksa memahamkan saya, tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Yang membuka hijab ini bukan dia. Yang bisa membuka hijab itu cuma Allah. Itu terjadi pada Rasulullah. Rasulullah berusaha untuk mengajak pamannya masuk Islam, tetapi tidak bisa. Rasulullah adalah pendakwah terbaik. Rasulullah adalah sumber segala dalil, tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Apalagi kita yang hari ini dosanya banyak, pengetahuannya sedikit. Makanya saya salah satu orang yang malas berdebat persoalan beda agama, malas mencari persoalan dengan agama-agama lain. Karena percuma, kita berdebat seperti apa juga, hijab itu milik Allah. Yang ada kita hanya merusak hubungan dan memperlihatkan sisi Islam yang tidak baik. Padahal Islam itu baik, tapi kita yang membawa nama Islam, memperlihatkan Islam dengan gambaran yang tidak baik. Akhirnya muncullah Islamfobia. Orang takut dengan Islam, orang menganggap Islam radikal, orang menganggap Islam intoleran. Saya sampai hari ini sudah kurang lebih 5 tahun menjadi Muslim. Saya heran kalau melihat umat Islam itu lihat orang Kristen kayak aneh gitu. Itu orang Kristen, itu gereja. Sementara kami waktu Kristen dulu kalau lihat orang Islam biasa-biasa saja. Yang kami lihat luar biasa itu kalau ada yang pakai gamis, pakai surban, janggutnya panjang, terus bawa tas, itu baru kami lihat luar biasa. Luar biasanya apa? Kami khawatir dalam tasnya bawa bom. Makanya dulu kalau saya ke swalayan belanja, terus saya lihat ada yang masuk pakai baju begini, pakai gamis, pakai surban, janggutnya panjang, terus bawa tas, saya keluar. Saya ajak istri saya, ayo kita keluar, kita belanja di swalayan lain. Kenapa? Bagaimana kalau ini orang tiba-tiba meledak di dalam? Lebih bagus kita belanja di tempat lain.
Nah, maka hari ini tugas kita yang sudah Islam untuk memperlihatkan keindahan Islam, memperlihatkan kasih sayang Islam, memperlihatkan gambaran kasih sayang Allah dan Rasulnya. Selama saya mempelajari Al-Quran, Asmaul Husna tentang Ar-Rahman Ar-Rahim itulah adalah Asmaul Husna yang paling banyak diulang dalam Al-Quran dibanding dengan Asmaul Husna yang lain. Dan Allah sering memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi hari ini kita memperkenalkan Islam dengan Allahu Akbar, bakar, ya kan, bongkar, tutup, boikot. Boleh boikot. Untuk Israel sekarang kita boikot. Tapi untuk sesama kita nih di sini, jangan sekeras itu. Ada sisi lembut yang bisa kita tampilkan. Kecuali memang hal-hal yang harus kita gunakan ketegasan. Boleh kita tegas pada tempatnya. Tapi jangan sedikit-sedikit Allahu Akbar, rusak lagi. Allahu Akbar, rusak lagi. Apalagi kalau sesama Islam, Allahu Akbar. Yang sebelah sini Allahu Akbar, yang sebelah sini Allahu Akbar. Bagaimana? Siapa yang mau dibela kalau begini? Sebelah sini teriak Allahu Akbar. Di Palu terjadi perang antar kampung. Sebelah sini teriak, di kampung sini teriak Allahu Akbar. Bawa parang, bawa busur, bawa samurai. Sebelah sini teriak juga Allahu Akbar. Bawa parang, bawa busur, bawa sama. Akhirnya Kapolda itu bingung. Ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Kami polisi mau bagaimana? Kami juga Islam, maka polisinya ikut juga Allahu Akbar. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana? Nah, kita kembali ke cerita yang tadi. Akhirnya singkat cerita, saya mulai menyadari bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh Nabi Isa itu adalah beriman kepada Allah. Sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam versi Injil, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Hanya saja ajaran ini kemudian dirusak oleh sekelompok manusia di abad ketiga setelah tidak adanya Yesus atau Nabi Isa. Bersepakatlah sekelompok orang untuk membuat doktrin tentang keimanan yang disebut dengan doktrin Tritunggal, bahwa Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus itu satu. Kemudian itu disebarkan sampai hari ini. Nah, maka saat itu ketika saya sudah sadar bahwa oke, saya beriman tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saya belum beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa belum beriman kepada Nabi Muhammad? Saya tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Kami di agama yang lama sama sekali tidak pernah membahas tentang Nabi Muhammad. Maka saat itu saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena pegangan saya masih Injil. Al-Quran hanya saya jadikan sebagai referensi. Saya menyebut diri saya waktu itu pengikut Yesus, orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti jalannya Yesus. Di Injil disebut namanya pengikut Yesus. Dalam Al-Quran ada juga disebut Hawariyun, kelompok Hawariyun pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa. Saya menempatkan diri saya di situ. Ternyata berjalannya waktu, saya mulai berpikir, kalau saya ada di kelompok ini, siapa teman-teman saya yang sama-sama berpaham seperti ini? Ternyata tidak ada. Saya mencari di mana rumah tempat saya beribadah. Ternyata tidak ada. Maka saya pikir sepertinya saya sesat kalau begini. Karena saya sendirian. Maka saya pikir saya harus belajar tentang Nabi Muhammad. Saya harus cari tahu siapa Nabi Muhammad ini, apa yang dia ajarkan. Masya Allah, Allah memudahkan proses belajar itu. Di saat yang bersamaan ada seorang Habib dari Jawa, dari Jember, datang ke kota Palu. Saya dapat informasi ada ulama Muslim datang ke kota Palu. Singkat cerita, saya mencari akses untuk bisa bertemu dengan beliau. Akhirnya saya tahu beliau menginap di mana, tinggal di mana. Saya datang ke tempat beliau menginap. Beliau ramah. Akhirnya saya datang ke tempat beliau setiap hari. Setiap malam jam 8, jam 9 saya datang ke tempat beliau menginap, berdiskusi, bertanya. Habib tolong jelaskan saya tentang Islam. Habib tolong jelaskan saya tentang Rasulullah. Kenapa yang disebut Nabi ini istrinya banyak? Kenapa yang disebut Nabi ini menikahi anak di bawah umur, melakukan pelecehan seksual? Untung Habib ini sabar. Karena saya bertanya dengan bahasa yang bagi saya sekarang, bahasa itu sangat tidak sopan. Untung beliau sabar. Dan proses itu juga tidak sebentar. 1 minggu. 1 minggu beliau tidak pernah tidur malam selama beliau di Palu. Karena selama 1 minggu saya datang ke tempat beliau menginap dari malam sampai subuh.
Nanti azan baru saya pulang. Azan subuh beliau mau sholat, beliau bilang boleh saya sholat subuh dulu. Kalau begitu saya pulang aja. Besok saya datang lagi. Seminggu seperti itu. Akhirnya beliau pulang ke Jawa. Saya sudah mulai menemukan gambaran Nabi Muhammad. Tapi belum kuat keyakinan itu. Mesti belajar lagi. Saya gali lagi sejarah. Saya cari kitab-kitab sejarah. Saya baca kitab sirah. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad ternyata sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Bahwa kedua nabi ini sama-sama mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Hanya saja Nabi Muhammad menyempurnakan syariat ibadah yang belum sempat disempurnakan oleh Nabi Isa. Karena terjadi masalah, sebagian orang menganggap beliau adalah Tuhan. Maka syariat itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Saat itu saya sudah mulai mau beriman. Saya mulai meyakini, kalau begini apa yang diajarkan sama, kalau begitu saya mau ikut Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan ingin masuk Islam. Mau masuk Islam, akhirnya saya mengajak istri saya masuk Islam. Begitu saya mengajak istri saya tidak mau. Padahal istri saya itu berasal dari keluarga besar Islam. Istri saya itu berdarah Arab yang murtad. Murtadnya bukan karena saya. Ini kalau saya cerita sampai di sini kan, mata itu memandang, wah ini pelaku pemurtadannya. Murtadnya bukan karena saya. Sebelum kami menikah, dia sudah murtad. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.